Ketika Malaysia dan Indonesia masih berkutat dengan rencana dan ambisi luar angkasa yang tak kunjung jelas, Singapura sekali lagi membuktikan dirinya sebagai pemimpin inovasi di kawasan. Dengan tambahan investasi 60 juta dolar Singapura untuk teknologi antariksa, Singapura tidak sekadar ikut dalam perlombaan luar angkasa. Mereka menciptakan jalannya sendiri. Tapi pertanyaannya sekarang, jika Singapura terus melaju, di mana posisi Malaysia dan Indonesia dalam peta antariksa ini? Apakah kita masih tertinggal atau justru semakin jauh tertinggal? Singapura kembali menunjukkan komitmennya dalam memimpin inovasi teknologi dengan mengalokasikan tambahan 60 juta dolar Singapura untuk pengembangan kapabilitas antariksa selama 2 tahun ke depan. Langkah ini menegaskan posisi Singapura sebagai pusat ide, inovasi, dan dampak dalam industri antariksa global. Deputi Perdana Menteri Gan Kim Yong menekankan bahwa teknologi antariksa memiliki manfaat besar bagi industri, ekonomi, dan masyarakat. Investasi terbaru ini melengkapi dana sebesar 150 juta dolar Singapura yang telah dialokasikan dalam anggaran 2025 untuk mempercepat pertumbuhan ekosistem teknologi antariksa di Singapura. Saat kita memasuki era baru penuh kemungkinan dan peluang di luar angkasa, Singapura dapat menjadi pusat utama bagi ide, inovasi, dan dampak dalam industri luar angkasa global. Dengan mengandalkan kekuatan kami di seluruh industri bisnis dan ekosistem riset, kami dapat berkontribusi secara strategis pada pengembangan teknologi luar angkasa, kata Gan Kim Yong. Gan juga menyoroti nilai ekonomi dan strategis dari investasi ini, termasuk penguatan kemitraan internasional. Dalam acara teknologi luar angkasa di mana pernyataan ini disampaikan, Singapura juga meluncurkan inisiatif baru yang memanfaatkan teknologi satelit untuk mengatasi tantangan keberlanjutan dan kemanusiaan. Inisiatif pengamatan ini akan mengumpulkan mitra internasional, perusahaan, dan institusi riset untuk bersama-sama memanfaatkan data real-time guna memantau kualitas air dan pangan, mendeteksi penyakit, serta mengantisipasi bencana di kawasan Asia Pasifik. Otoritas Pertanahan Singapura, Singapore Land Authority, akan bekerja sama dengan Kantor Antariksa Nasional Singapura, National Space Office, dalam membangun dan menggunakan data pengamatan ini. Sebagai bagian dari inisiatif ini, Singapura akan mengoordinasikan jaringan satelit di kawasan ekuatorial yang memungkinkan tingkat kunjungan ulang lebih tinggi dan memperkuat keakuratan pemantauan wilayah tropis. Ini menjadi pelengkap bagi solusi global dalam menjembatani kesenjangan data dan membantu menyelesaikan berbagai masalah mendesak. Teknologi satelit dan observasi kini semakin menarik karena telah menjadi lebih terjangkau dan mudah diakses dibandingkan sebelumnya. Selain itu, Singapura telah memperkuat posisinya dengan berbagai inisiatif konkret, termasuk kemitraan dengan lembaga riset global, pengembangan satelit kecil untuk aplikasi praktis seperti pemantauan lingkungan, dan kolaborasi dengan perusahaan swasta dalam eksplorasi teknologi antariksa canggih. Dengan strategi yang jelas dan dukungan dari berbagai sektor, Singapura tidak hanya berinvestasi dalam teknologi, tetapi juga membangun ekosistem yang siap bersaing di tingkat global. Dalam 5 tahun ke depan, Asia Tenggara berencana mengirimkan 60 satelit ke luar angkasa, dengan banyak di antaranya berupa satelit subdivisi yang akan meningkatkan jumlah data yang tersedia secara signifikan. Hal ini akan membuka berbagai peluang baru untuk aplikasi di sektor ekonomi, pertahanan, dan penelitian ilmiah. Namun, di tengah kemajuan pesat Singapura, muncul pertanyaan mengenai posisi negara tetangga seperti Malaysia dan Indonesia dalam perlombaan antariksa ini. Malaysia pernah menjadi pelopor di kawasan ini dengan peluncuran Tiungsat-1 pada tahun 2000. Sebuah mikrosatelit hasil kerja sama dengan Suri Satellite Technology dari Inggris. Selain itu, Malaysia meluncurkan Razak-Sat pada tahun 2009, satelit observasi bumi yang ditempatkan di orbit rendah. Namun, Razak-S1 mengalami kegagalan operasional setelah hanya 1 tahun beroperasi.
Pada tahun 2023, Malaysia mengkaji kelayakan pengembangan stasiun peluncuran luar angkasa dan menyusun program nasional pengembangan satelit penginderaan jauh yang direncanakan dimulai pada 2026. Meskipun demikian, realisasi dari inisiatif-inisiatif ini masih belum terlihat jelas. Mari kita simak liputan dari Metro TV tentang teknologi antariksa Indonesia bisa bangkit lagi, yang disiarkan sekitar 1 tahun lalu. Pemirsa, kalau di Amerika ada yang namanya NASA. Di Indonesia, kita punya 8 Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional. Dibentuk tahun 1963. Dalam sejarahnya, keantariksaan kita itu berjaya di dunia. Pernah pada saat posisi itu. Kali pertama satelit milik Indonesia diluncurkan di tahun 1976, satelit Palapa. Indonesia jadi negara pertama di Asia dan ketiga di dunia yang punya sistem komunikasi satelit domestik setelah Amerika dan juga Kanada. Sekarang bagaimana? Nah, ini dia yang mau kita bahas ya pemirsa. Dalam perkembangannya, berat juga perjalanan keantariksaan kita. Biayanya gede banget. Oke, ini ada apa nih? Baik, kayaknya ada gangguan gravitasinya hilang pemirsa, tapi nggak apa-apa. Kita lanjutkan ya. Nah, jadi pemerintah itu ternyata punya rencana induk keantariksaan dengan rentang 2016 sampai 2040. Di antara target yang diimpikan kita adalah bisa bangun bandar antariksa sendiri atau peluncuran wahana antariksa, mau itu pesawat luar angkasa, satelit, atau roket. Tulisan yang Anda lihat misalnya di sebelah saya ini, pemirsa, ini adalah 2 lokasi yang disiapkan. Jadi satu di Biak dan satu lagi di Maluku Utara. Nah, kenapa kita melirik industri bandar antariksa? Ternyata sebagai negara yang berada di garis khatulistiwa, roket yang meluncur akan lebih hemat biaya karena daerah ekuator merupakan titik terdekat di bumi dengan orbit luar angkasa. Jadi wahana yang diluncurkan dari khatulistiwa bisa lebih cepat dan efisiensi dari segi biayanya. Nah, idenya kalau kita bisa komersilkan tempat peluncuran ini bisa jadi stimulus membangun teknologinya juga. Selain untungnya juga gede. Nah, diprediksi bisa $1 triliun per tahun pada 2040 untuk nilai ekonomi antariksa global. Wow, besar sekali ya. Nah, kemudian pemirsa, makanya memang perlu sekarang pemerintah untuk kembali menunjukkan kemauan untuk menghidupkan lagi dunia antariksa nasional. Kita akan coba lihat keluar pemirsa, ini ada informasinya juga, bahwa sehingga kita perlu kembali ke blueprint rencana Indonesia pembangunan bandar antariksa, kemudian kegiatan komersial, keantariksaan, dan penggunaan atau penguasaan teknologi antariksa. Apalagi sebenarnya, bentuk negara kita yang kepulauan juga sangat membutuhkan kemudahan telekomunikasi berbasis satelit, termasuk untuk pertahanan keamanan, cuaca, tanggap bencana, atau pemanfaatan lainnya. Jadi, selain bisa mengambil potensi, bisa komersilkan lokasi peluncuran, juga bisa kembangkan satelit mandiri untuk kebutuhan dalam negeri. Nah, usia satelit ini pemirsa relatif singkat, jadi 15-20 tahun untuk geostationary orbit dan 5-10 tahun untuk orbit rendah. Kalau sudah kadaluarsa, nggak bisa dipakai atau harus di-upgrade. Jadi kebutuhan produksi dan peluncuran terus-menerus akan berputar. Saat ini baru ada sekitar 35 lokasi peluncuran di seluruh dunia. Indonesia bisa ambil peluang ini. Oke, tapi pemirsa, kita masuk lagi ya. Kita butuh yang namanya cuan, dan cuan. Karena industri ini mahal sekali dengan terbatasnya anggaran kita juga. Belum lagi kita sempat kena pandemi. Jadi kalau dilihat biaya risetnya saja masih di angka 840 miliar rupiah di tahun 2021 dan naik sedikit saja di 2022 di angka 848 miliar rupiah. Dan hitung-hitungannya BRIN, untuk membangun bandar antariksa itu butuh biaya sekitar 1-10 triliun rupiah. Wow, besar sekali. Tapi begini, pemirsa, faktanya di tengah keterbatasan kita untuk mengeksplor, apalagi mengkomersialkan bidang ini, pemerintah pada tahun 2023 mengeluarkan aturan baru terkait penguasaan teknologi keantariksaan. Saya akan coba ajak Anda juga untuk melihat beberapa satelit ya. Misalnya akan kita lihat di jendela sebelah kiri saya, pemirsa. Nah, Presiden Jokowi diam-diam menyiapkan teknologi roket buatan Indonesia. Kebijakannya ada di peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2023. Dengan aturan ini, Indonesia punya aturan soal penguasaan dan perlindungan teknologi keantariksaan. Terus, standar prosedur keamanannya, termasuk keselamatan dalam penguasaan teknologi keantariksaan dan dananya juga, pembinaannya,
ini semua sudah ada lagi. Ditambah lagi, aturan ini membuka peluang untuk dimantapkannya roket, kemudian satelit, aeronautika, dan penjalaran teknologi. Pemirsa, nanti banyak banget nih yang bisa dikembangkan. Bikin prototipe, bikin atau juga uji satelit, kemudian komando jarak jauh, peluncurannya juga. Jadi ilmu yang harus dikuasai nanti oleh kita adalah soal propulsi, kemudian juga aerostruktur, avionik, dan kendali terbang. Mudah-mudahan ini semua bisa terlaksana ya. Tapi sepertinya ini gravitasinya sudah mulai kembali. Nah, saya juga sudah bisa berdiri lagi. Kita ketemu lagi di edisi selanjutnya pemirsa. Sekian untuk Metropedia kali ini bersama saya Anggi Hasibuan. Sementara Singapura terus melaju dengan investasi dan inovasi konkret di sektor antariksa, Malaysia dan Indonesia tampaknya masih berada dalam fase perencanaan dan restrukturisasi. Singapura telah mengambil langkah-langkah nyata dengan membangun kemitraan internasional yang kuat, mengembangkan teknologi satelit yang siap digunakan, serta menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Ini bukan sekadar rencana, melainkan eksekusi yang telah berlangsung dan terus berkembang. Pertanyaannya adalah, kapan langkah nyata akan diambil oleh Malaysia dan Indonesia untuk mengejar ketertinggalan ini? Apakah kita akan terus menjadi penonton dalam perlombaan antariksa, ataukah kita siap untuk mengambil peran aktif dan strategis? Lebih dari sekadar kebanggaan nasional, kemajuan dalam teknologi antariksa berkaitan erat dengan keamanan, ketahanan pangan, mitigasi bencana, serta daya saing ekonomi. Negara-negara yang berinvestasi lebih awal akan memperoleh keunggulan besar dalam penguasaan data, komunikasi, dan pengembangan teknologi strategis lainnya. Singapura telah menunjukkan bahwa dengan visi yang jelas dan strategi yang terarah, negara kecil pun bisa menjadi pemain besar dalam industri antariksa global. Malaysia dan Indonesia kini dihadapkan pada pilihan, tetap tertinggal dan bergantung pada negara lain, atau mengambil langkah konkret untuk memastikan bahwa kita tidak hanya menjadi saksi, tetapi juga bagian dari revolusi antariksa abad ke-21.